Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Revian Burhan, NPM 2241108. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan kualitas. Pengelolaan kualitas merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan terstruktur untuk memastikan semua produk dan layanan memenuhi standar tinggi. Hal ini meliputi analisis data, perbaikan berkelanjutan, dan komunikasi efektif dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengelolaan kualitas. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan adalah prinsip utama dalam pengelolaan kualitas. Yang kedua, perbaikan berkelanjutan. Mengidentifikasi dan terus meningkatkan proses untuk mencapai kualitas yang lebih baik setiap waktu. Yang ketiga, keterlibatan karyawan. Mendorong partisipasi dan keterlibatan karyawan dalam proses peningkatan kualitas produk atau layanan. Yang keempat, manajemen berbasis fakta. Memastikan keputusan didasarkan pada analisis dan data fakta untuk mencapai kualitas terbaik. Selanjutnya, alat dan teknik pengendalian kualitas. Yang pertama, diagram Pareto. Diagram Pareto digunakan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan masalah atau penyebab yang paling signifikan dalam proses atau produk. Ini membantu organisasi untuk fokus pada masalah-masalah yang memiliki dampak terbesar pada kualitas. Yang kedua, diagram Ishikawa, juga dikenal sebagai diagram tulang ikan. Diagram Ishikawa digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah atau cacat dalam proses produksi atau layanan. Ini membantu organisasi untuk memahami penyebab akar dari masalah kualitas. Yang ketiga, diagram kendali statistik. Contrast cards digunakan untuk memonitor kinerja proses produksi atau lainnya secara terus-menerus. Mereka membantu dalam mendeteksi perubahan atau penyimpangan yang signifikan dari standar kualitas, sehingga memungkinkan tindakan korektif yang cepat. Selanjutnya, tantangan dalam pengelolaan kualitas. Yang pertama, kompleksitas proses. Sistem operasional yang rumit mempersulit pengendalian kualitas. Yang kedua, kesulitan menentukan standar kualitas, menetapkan parameter kualitas yang objektif dan terukur. Yang ketiga, manajemen sumber daya. Memastikan alokasi sumber daya yang memadai untuk pengendalian kualitas. Yang keempat, perubahan dalam teknologi. Menyesuaikan proses dengan perkembangan teknologi baru. Selanjutnya, peran kepemimpinan dalam pengelolaan kualitas. Yang pertama, motivasi karyawan. Kepemimpinan yang kuat dapat memotivasi karyawan dalam menjaga kualitas produk atau layanan. Yang kedua, penentu standar kualitas. Pemimpin menetapkan standar yang tinggi untuk memastikan kualitas melekat dalam setiap aspek operasional. Yang ketiga, komunikasi efektif. Komunikasi yang jelas dan terbuka dari pemimpin dapat memastikan pemahaman yang konsisten tentang kualitas yang diinginkan. Keempat, pengambilan keputusan. Pemimpin bertanggung jawab atas pengambilan keputusan terkait dengan perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan kualitas. Selanjutnya, integrasi pengelolaan kualitas dalam manajemen operasional. Yang pertama, integrasi. Pengelolaan kualitas harus terintegrasi dalam setiap aspek manajemen operasional. Yang kedua, manajemen operasional. Proses kualitas harus terkait erat dengan proses operasional perusahaan. Yang ketiga, sistem kualitas. Sistem kualitas harus diintegrasikan dengan sistem manajemen operasional secara menyeluruh. Selanjutnya, kesimpulan. Setelah menganalisis pengelolaan kualitas, kami merekomendasikan pendekatan holistik, kepemimpinan yang kuat, dan integrasi dalam manajemen operasional sangat penting. Studi kasus menunjukkan bahwa metode pengukuran kualitas yang tepat memiliki dampak positif. Rekomendasi kami adalah untuk terus memperkuat pengendalian kualitas
dengan mengatasi rintangan yang muncul. Fokus pada manfaat jangka panjang dan tingkatkan komitmen pada prinsip-prinsip tertentu, pada prinsip-prinsip kualitas. Sekian, terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi pengelolaan kualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.